Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang pemeriksaan pajak untuk jenis usaha jasa. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Lutfina Putri Indraswari. Yang kedua, Cynthia Tessa Syaneswari. Yang ketiga, Ainin Fauziatus Juloida. Yang keempat, Nabila Rahmasani. Yang kelima, Melati Sari Wilujeng. Yang keenam, Neneng Fira Mufidatul Ula. Pertama, kelompok kami akan menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha jasa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK 03/2015 tentang jenis jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1 huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jenis jasa yang merupakan objek PPh Pasal 23 terdiri dari jasa penilai, jasa akuntansi pembukuan dan atestasi laporan keuangan, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa maklon, jasa catering atau tata boga, dan sebagainya sampai dengan 62 jenis jasa. Selanjutnya, jenis jasa yang merupakan objek PPh Pasal 4 Ayat 2. Di sini menjelaskan mengenai usaha jasa konstruksi. Jasa konstruksi ini ada 3, yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Usaha jasa konstruksi ini bersifat final. Kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha jasa selanjutnya yaitu ekspor jasa kena pajak atas PPN menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang PPN. Yang termasuk jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai PPN adalah yang pertama, jasa maklon yang kegiatannya memenuhi batasan. Yang kedua, jasa perbaikan dan perawatan yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar daerah pabean. Dan yang ketiga, jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi yang melekat pada atau untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar daerah pabean. Pajak-pajak yang terkait dalam jenis usaha jasa. Yang pertama, pajak penghasilan Pasal 23. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pihak yang memberi penghasilan. Tarif PPh Pasal 23 yaitu 2% yang dihitung dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Pajak-pajak yang terkait dalam jenis usaha jasa yang selanjutnya adalah PPh Pasal 4 Ayat 2. Usaha jasa konstruksi merupakan objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang bersifat final. Usaha jasa konstruksi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Dalam PP Nomor 40 Tahun 2009 tentang PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, besar tarif pajak untuk usaha jasa konstruksi dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu usaha jasa konstruksi yang memiliki klasifikasi usaha dan yang tidak memiliki klasifikasi usaha. Selanjutnya adalah tarif dari jasa konstruksi yang memiliki klasifikasi usaha. Untuk bentuk usaha pelaksanaan konstruksi yang memiliki klasifikasi usaha kecil dikenakan tarif 2% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Untuk bentuk usaha pelaksanaan konstruksi yang memiliki klasifikasi usaha menengah dan besar dikenakan tarif 3% dari penerimaan pembayaran yang tidak termasuk PPN. Lalu untuk bentuk usaha perencanaan dan pengawasan yang memiliki klasifikasi usaha kecil, menengah, dan besar dikenakan tarif 4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN.
Lalu untuk jasa konstruksi yang tidak memiliki klasifikasi usaha, yang bentuk usahanya pelaksanaan konstruksi, dikenakan tarif 4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Untuk bentuk usaha perencanaan dan pengawasan, dikenakan tarif 6% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Biaya-biaya yang terkait dengan pendapatan jenis usaha jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha ada 9. Antara lain, 1. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. 2. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 3. Biaya pembelian bahan. 4. Biaya administratif. 5. Bunga, sewa, dan royalti. 6. Biaya perjalanan. 7. Biaya pengolahan limbah. 8. Premi asuransi. Dan terakhir, pajak kecuali pajak penghasilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di Wall@Modo. Terima kasih.